warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Nusantara, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 5, tema 1, tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran ke-1, organ gerak hewan. Baiklah, Ibu ucapkan selamat atas kenaikan kalian di kelas 5. Tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar dari rumah dan tetap ingat untuk menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak hebat semua, mari perhatikan kelinci berikut. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sehingga rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Perhatikan percakapan antara Edo dengan Pak Rudi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, anak-anak hebat, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pergerakan hewan dan manusia berikut ini. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak,
otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Untuk selanjutnya, perhatikan teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Di sana terdiri atas 5 paragraf, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh paragraf yang pertama. Ide pokok, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Anak hebat semua, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Paragraf yang kedua, dengan ide pokok, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Dengan kalimat pengembang, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf yang ketiga dengan ide pokok, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Dengan kalimat pengembang, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sedangkan paragraf yang keempat dengan ide pokok, tulang merupakan alat gerak pasif. Dengan kalimat pengembang, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sekarang untuk paragraf yang kelima dengan ide pokok, otot merupakan alat gerak aktif. Dengan kalimat pengembang, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Anak-anak hebat semuanya, untuk selanjutnya, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Tetap semangat! Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing pada sistem gerak manusia dan hewan. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, mengangguk, menoleh, memegang, dan lain-lain. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya rangsangan maupun gerakan yang terencana.
Wah, kalian memang anak-anak hebat. Kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Coba sekarang diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi, yang pertama, dengan bahan diskusi pengertian ide pokok bacaan. Dengan hasil diskusi, ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nomor 2, fungsi ide pokok bacaan. Dengan hasil diskusi, ide pokok sebagai dasar dalam pengembangan paragraf. Nomor 3, cara menentukan ide pokok bacaan. Dengan hasil diskusi, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Baiklah anak-anak hebat semua, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan walaupun kita belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.